Halo teman-teman, welcome to update saham ya. Pada video kali ini kita akan update ya 3 saham banking yang paling besar untuk market cap-nya. Ada BBCA, BRI, dan Bank Mandiri. Akan kita coba update jadi satu ya. Di sini saya nggak akan coba bahas BNI. Kenapa? Karena BNI secara performance dibandingkan ketiga banking itu masih cenderung lagging ya, nggak terlalu lebih kuat dibandingkan dari 3 banking sebelumnya, karena kita lihat semua banking lagi diskon. Saya akan lebih fokus sama saham yang memang mempunyai opportunity yang cukup bagus ya untuk kita bisa coba lihat atau watchlist untuk kita investasikan dalam jangka waktu 6 sampai 1 tahun ke depan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu ya. Kita akan coba cek yang pertama dari kingmaker-nya yaitu BBCA. Saya akan coba fokus sama time frame untuk di weekly ya, weekly time frame untuk BBCA. Memang kita lihat ya secara overall ini BBCA ini bergerak dalam tren yang sangat bullish ya. Kita lihat ya valid membentuk high low secara konsisten ya, dan proses penurunan sekarang ini kita bisa kategorikan ini sebagai higher low-nya ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jadi teman-teman yang punya BBCA harusnya nggak perlu panik ya. Kalau teman-teman punya high conviction atau untuk investasi jangka panjang, justru ini momen-momen sekarang ini teman-teman bisa mulai watchlist ya, atau wait and see. Kenapa? Karena kita melihat ya, historical dari BBCA itu selalu naik ya. Dan yang kedua, dia selalu respect dengan area yang namanya garis moving average di sini ya. Kita lihat di momen dia jebol dari moving average ini momen-momen COVID kemarin ya. Kita lihat momen COVID ini memang momen yang black swan ya, kita nggak bisa prediksi. Dia overlap sekitar 23% ke bawah, tapi kita nggak berlangsung lama ya di sana, cuma dalam beberapa minggu sekitar 77 hari atau 2 bulan. Setelah itu kita akan langsung kembali bermain di atas area moving average-nya. Jadi saya bisa katakan dia cukup respect dan sangat respect dengan area moving average-nya. Dan surprisingly kita lihat untuk BBCA di momen sekarang ini sudah dekat dengan area moving average yang sudah kita bicarakan dari tadi, seperti itu. Jadi ini hanya berkisar sekitar 2% ya dari area topnya. Jadi kita bisa wait and see mulai dari sekarang sampai 1-2 minggu ke depan. Apabila kita diberikan diskon lagi oleh BBCA mungkin di area 9.000 sampai area 8.800, teman-teman bisa coba perhatikan untuk saham ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, kenapa kok saya gambar kotak di 89 sampai 8.700 atau 8.674 ini ya? Karena kalau teman-teman lihat di sini merupakan area demand ya, order block yang sangat penting ya. Jadi cukup make sense kalau kita pasang order bid di sana gitu. Jadi trading idea-nya kita akan menunggu dia untuk harga pullback. Setelah itu harga akan lanjut naik ke atas gitu ya. Kalau teman-teman mau tunggu untuk konfirmasi di weekly time frame itu boleh, seperti candlestick bullish engulfing seperti yang sudah sering kita bahas di live session. Atau teman-teman mau buy on location pun juga boleh. Kenapa? Karena ini merupakan area demand kuat dan seharusnya kalau nggak ada momen apa-apa ya, BBCA itu bisa langsung rebound ke atas ketika sudah menyentuh area tersebut ya. Seperti itu. Kalau kita coba tarik ya, untuk dari top to bottom kita sudah diskon sekitar 11%. Memang ini saham yang cukup premium ya. Secara money maker-nya sedang distribusi, memang kita lihat ya, semenjak dia dari harga topnya ya, kita lihat sudah distribusi sekitar 77 hari atau 2 bulan lebih ya. Hampir 3 bulan tapi belum sampai ya, 2,5 bulan lah kita bisa katakan itu. Dan RSI-nya juga sudah bermain di bawah 50, so ini juga saham yang cukup menarik ya menurut saya untuk BBCA di harga diskon sekarang ini. Tinggal nanti kita lihat ya, apakah BBCA ini bisa drop sampai di area yang sudah kita mark sebelumnya, di area box warna ungu. Anda bisa pantau di harga sekitar 9.000 sampai di area 8.700 lah boleh. 8.700 boleh teman-teman pantau. Jadi ada range sekitar 300 poin, teman-teman bisa coba lihat di sana. Kalau harganya sudah mencapai area sana, teman-teman bisa mulai coba ya sisihkan uangnya kalau memang teman-teman berniat untuk investasi untuk masuk di saham BBCA seperti itu. Karena kalau kita lihat ya dari harga bottom ya, saya ambil di harga 9.000 aja, kita naik kembali lagi ke harga all time high-nya, kita ada profit sekitar 13% itu potensialnya. Jadi
cukup oke ya, potensial profit 13% di saham yang super aman seperti BBCA, memberikan opportunity yang cukup bagus dan cukup menarik untuk saat ini, seperti itu. Karena memang BBCA ini jarang-jarang ya kita diberikan opportunity untuk entry. Sebagai contoh saya lihat ya di sini ya, kita diberikan opportunity itu di momen-momen dalam 2022 ya, kita lihat ini satu kali momen opportunity. Lalu di sini ada 2, ketika dia koreksi start ya, koreksi di bawah 2 kali. Lalu kita lihat lagi momen yang terakhir itu di bulan Oktober ya, 3 kali. Kita cuma dikasih 3 kali loh, kalau kalian bisa lihat dalam rentang waktu 2 tahun ya. Ini bulan Juli 2022 dan sekarang sudah masuk bulan Juni 2024. Jadi hampir 2 tahun kita hanya diberikan opportunity 3 kali, dan ini potensial opportunity yang keempat yang bisa kita manfaatkan. Jadi siklus ini hanya terjadi setiap 6 bulan sekali. Setelah itu kecenderungan dari harga BBCA itu kembali lanjut membentuk high yang baru. Jadi seperti itu. Kecenderungannya setelah dia koreksi, dia akan membentuk high yang baru. Coba bayangkan teman-teman kalau bisa dapat di harga bottom ya. Saya ambil contoh bottom yang terakhir yang di bulan Desember kemarin. Teman-teman bisa dapat opportunity sekitar 19-16% ya. 16-19% di saham BBCA kalau teman-teman punya equity yang cukup banyak, itu sangat besar loh ya dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Jadi teman-teman bisa coba manfaatkan untuk wait and see dulu di saham ini. Menurut saya ini opportunity yang juga cukup menarik ya, meskipun memang kita lihat nanti 3 saham itu juga mempunyai peluang yang sama menurut saya, karena ketika saham tersebut juga lagi momen koreksi diskon-diskonnya seperti itu. Ini tapi saya tunjukkan merupakan peluang yang pertama. Teman-teman bisa coba catat areanya ya, sekitar 8.700 sampai area 9.000, teman-teman bisa watchlist seperti itu. Lalu yang kedua ada saham BBRI. BBRI ini yang terdampak paling parah ya dibandingkan ketiga banking. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau kita coba tarik monthly time frame, sebenarnya koreksinya masih cukup sehat ya, dari area top to bottom itu 37%. Memang kita harus ekspektasi BBRI itu memang koreksi masuk ke area moving average-nya. Dan ya kalau saya coba tarik di sini, ini time frame 1 bulan ya. Kapan sih BBRI itu masuk di area moving average 90-nya? Monthly ya, dalam 1 bulan itu di momen COVID kemarin yang terakhir. Jadi momen ini itu crash-nya itu mirip-mirip COVID, tapi bukan karena COVID gitu ya, bukan karena ada Black Swan event. Saya juga nggak tahu karena apa seperti itu. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan juga untuk watchlist saham BBRI ya. Kemarin sudah saya infokan di daily time frame untuk teman-teman yang misalnya punya di harga-harga atas ya, harga 5.300 ke atas, ada potensial memang market itu akan rebound dari area box warna ungu ya, reboundnya maksimal sampai ke area 5.000 sebagai area psikologisnya. Setelah itu dia akan drop lagi, dan itu sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Dia masuk di area resistennya ya, ini support ya, become resisten ya, supportnya sudah dijebol dan menjadi resisten. Setelah itu dia drop lagi untuk mengejar area support yang ada di bawah selanjutnya. Ini kita hapus dulu ya, dan ini kita juga hapus. Saya akan jelaskan kenapa kok ini merupakan area support ya, area support penting. Kita akan coba move ke line chart ya. Di line chart ini lebih kelihatan ya teman-teman bahwa area yang terjadi ya di BBRI ini, kita melihat ini ada area penting ya di sini, kurang lebih di sekitar 4250 sampai 4400 lah. Teman-teman bisa bulatkan 4400, ini bisa menjadi area penting karena kita 4 kali retest di sana untuk time frame weekly, dan 1 kali retest untuk time frame weekly juga ya, sebagai area support, 4 kali sebagai resisten, dan 1 kali sebagai area support ya. Jadi harga kalau saya bisa gambarkan, harga terkena resisten sekali, dan dia drop ke bawah. Setelah itu kita retest lagi di area resisten, drop lagi, mencoba retest lagi, drop lagi, retest berhasil, dan dia sudah berhasil breakout dari area supply yang pertama kali. Setelah itu dia retest ulang ya untuk menjadi area supportnya. Jadi ini area flipping yang sangat ideal untuk kita bisa jadikan sebagai area watchlist ya, untuk bisa harga itu untuk bisa terpantul dengan lumayan kencang untuk di BBRI seperti itu. Jadi ini areanya sudah diskon ya, dari top to bottom. Harga sekarang kita sudah diskon almost 30% ya. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan juga untuk BBRI. Untuk di weekly time frame, untuk RSI-nya kita sudah hampir masuk ke
oversold ya, sudah jenuh jual ya. Kapan terakhir kali kita masuk di area oversold? Di momen COVID ya. Dan kita nggak pernah melihat di area oversold itu disentuh kembali setelah momen COVID kemarin. Dan for the first time ya, di tahun 2024 ini kita melihat ini sudah masuk dekat-dekat dengan area oversold, dan itu sejalan ya dengan area target kita di sekitar 4.200 sampai 4.400. Itu menjadi area next demand yang bisa teman-teman pertimbangkan seperti itu. Maksimal ya 4.000 boleh lah, 4.000. Karena kenapa 4.000? Itu merupakan juga area psikologis kita seperti itu. Jadi ada range besar sekitar 10% di sana, teman-teman bisa coba cicil ya. Tapi kalau untuk BBRI ini kita nggak bisa cicil sembarangan ya. Kenapa? Karena secara foreign ini konsisten dia untuk buang barang ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau masuk di BBRI, kita mungkin nanti akan coba bahas ya di setiap live, mungkin di setiap minggu untuk saham BBRI. Karena BBRI ini masih perlu untuk perlakuan khusus ya. Kenapa? Kita lihat BBRI masih dalam momen distribusi yang sangat besar. Yang pertama, setelah itu momen yang kedua, belum ada tanda-tanda akumulasi dari BBRI ya, dan kita masih tunggu. Jadi nanti ketika harga mencapai di area warna abu-abu di sini ya, ketika masuk di area abu-abu sini kita masih harus tunggu ya, dia konsolidasi dulu dan ada akumulasi di sana syaratnya. Baru nanti kita akan coba untuk entry seperti itu. Nggak bisa kita entry sembarangan di harga ini. Jadi saya juga nggak mau ambil resiko lagi ya untuk di BBRI. Hanya berdasarkan supply dan demand saja, kita harus juga perlu untuk melihat flow-nya seperti apa, apakah sudah ada inflow atau belum. Tapi memang secara tanda-tanda, saya cukup melihat bahwa BBRI ini ada potensial untuk berhenti di area tersebut, di area 4.000 sampai 4.400 ya. Kenapa? Ya karena tadi itu merupakan area demand yang kuat, dan yang kedua, saya melihat ya, ini sudah momen penurunannya ini sudah mulai agak melambat di sini ya. Ketika dia turun, drop, sudah mulai ada perlawanan tekanan beli di harga 5.000, setelah itu dia drop lagi ke bawah. Tinggal nanti kita lihat untuk tekanan beli selanjutnya seperti apa. Kalau nanti ada tekanan beli, setelah itu dia retest, nah itu nanti teman-teman bisa coba lihat untuk broker summary-nya seperti apa. Kalau broker summary-nya sudah mulai mereda untuk tekanan jualnya, kita boleh untuk cicil ya di BBRI ini sebagai saham untuk investasi. Karena ini secara risk to reward-nya cukup menarik ya. Kalau dia kembali lagi ke harga all time high-nya, kita ada potensial profit sekitar 40-50% ke atas. Jadi sangat-sangat menarik, dan teman-teman menurut saya agak susah kita bisa mendapatkan harga semurah ini lagi seperti itu. Jadi itu yang kedua saham BBRI. Lalu saham yang ketiga ada Bank Mandiri ya. Untuk Bank Mandiri ini perlakuannya saya perlakukan sama seperti BBCA ya, karena momen distribusinya nggak terlalu besar. Saya akan coba lihat secara monthly time frame ya. Di monthly time frame kita melihat ada potensial di bulan Mei ini kita closing dalam keadaan membentuk candlestick reversal bearish ya. Untuk yang pertama kalinya semenjak dari COVID, kita melihat penurunan di bulan Mei ini merupakan sell in May and go away ya. Jadi kita belum pernah melihat satu candlestick dalam satu bulan koreksinya itu mencapai 15% kecuali di bulan Mei ini gitu. Ini merupakan sign juga untuk reversal untuk di Bank Mandiri. Tapi yang menarik kita lihat dari time frame, di weekly time frame-nya dia juga sudah mulai masuk ke area moving average 90-nya ya. Jadi ada beberapa confluence juga di sana. Di sini ada order block juga ya untuk time frame weekly, dan juga ada moving average 90. Dan apa yang teman-teman bisa lihat ya di sini, ketika harga exactly menyentuh area moving average 90, teman-teman bisa lihat ya hari ini kita berusaha untuk closing, ada tekanan beli yang cukup lumayan ya di Bank Mandiri. Meskipun kita melihat ini masih tanda-tanda untuk perlambatan tekanan jual, tapi mungkin dalam 1 minggu sampai 2 minggu ke depan teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya dia bisa bertahan di area-area ini 5.600 sampai 5.700, teman-teman bisa mulai start untuk melakukan cicilan beli seperti itu. Karena ini juga merupakan area penting, dan kalau area 5.600 ini dijebol, menurut saya next area yang akan dituju itu lumayan jauh ya. Jadi kalau ini dijebol sih dia bisa turun 10% lagi ke bawah, at least sampai area 5.000 kurang lebih untuk Bank Mandiri. Dan secara tren kalau dia jebol dari 5.600 kurang begitu baik ya. Dia drop dari 5.600, harusnya dia cuma retest untuk lanjut penurunan. Jadi kita akan melihat untuk satu fase koreksi yang lebih besar lagi di saham banking Bank Mandiri ini. Jadi
satu tren kita akan melihat dari time frame besarnya. Kalau dia koreksi lebih jauh lagi, mungkin kita akan mengejar untuk area-area selanjutnya ya. Ini ada area penting juga di sini, area 4.300 sampai area 3.900. Ini menjadi area penting yang mungkin akan dituju kalau dia bersiap untuk masuk ke fase major koreksinya. Tapi itu masih terlalu jauh ya. Yang bisa saya lihat untuk harga sekarang sih, kita masih ada potensial untuk rebound untuk di Bank Mandiri, meskipun saya juga nggak tahu apakah dia bisa break dari area box warna ungu yang ada di atas di area 6.000 atau tidak. Yang penting kalau misalnya kita berhasil untuk bertahan di area 5.600, ada potensial kita akan retest kembali ke area 6.000 untuk jangka waktu pendeknya, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya bahas ya untuk 3 saham pilihan dari saham banking ya, ada Bank Mandiri, BBRI, dan BBCA. Tapi memang dari ketiga saham tersebut yang paling kuat untuk penurunannya yaitu BBCA. Ya, BBCA paling bagus, setelah itu diikuti Bank Mandiri, dan yang paling jelek performanya di bulan Mei ini ada BBRI, seperti itu. Jadi semoga apa yang bisa saya sampaikan di sini teman-teman bisa dapat untuk idenya ya, dan teman-teman bisa coba start untuk watchlist dulu ya, tidak bisa FOMO kita di saham banking, karena kalau kita salah beli ya kita bisa kena drawdown yang lumayan dalam ya. Meskipun kita ini saham blue chip ya, untuk BBRI kalau teman-teman timingnya salah, teman-teman misalnya entry di harga sekitar 5.600 dan teman-teman nggak ada cut loss, teman-teman bisa kena drawdown sekitar 20%, even kita beli di saham blue chip sekalipun, seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di sini teman-teman bisa dapat idenya, dan teman-teman bisa coba untuk ambil yang baiknya, seperti itu. Jadi itu aja ya, thank you semua, dan see you on next video, bye bye.